Oke, kali ini kita akan lanjut ke bagian kedua untuk nomor 11 sampai 15 mengenai UTS kelas 7 SMP. Langsung aja kita mulai ya dari nomor 11. Seorang pedagang sepatu membeli 100 pasang sepatu dari grosir dengan harga 70.000 per pasang. Jadi katanya dia membeli sepatu 100 pasang, harganya 70.000 rupiah per pasangnya ya. Kemudian jika dia ingin mendapatkan keuntungan 20%. Nah, katanya dia ingin mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari penjualan 100 pasang sepatunya. Nah, katanya ketika dia menjual 100 pasang ini, dia ingin mendapatkan keuntungan 20%. Sekarang kita cari dulu modal yang dia keluarkan untuk membeli 100 pasang. Berarti tinggal dikalikan jumlah sepatunya dengan harga per pasangnya 70.000 ya. Maka untuk modal yang dia keluarkan itu adalah 7 juta rupiah. Sekarang katanya dia mau untung 20%. Berarti untung 20% ini dari 7 juta ini. Jadi kita cari dulu 20% ini duitnya berapa atau berapa rupiah. Caranya juga mudah ya. Untuk keuntungannya berarti tinggal kita kaliin aja 20/100 dikali dengan 7 juta. Nah, ini nolnya 2 bisa dicoret. Berarti tinggal yang di atas 2 dikali 7. 2 dikali 7 itu 14. Baru kita masukin nolnya semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nol. Berarti 1.400.000. Nah, jadi keuntungan 20% ini besarnya adalah 1.400.000. Kemudian kita cari berapa total uang yang dia dapatkan jika dia menjual seluruh sepatunya. Dengan catatan ada keuntungan 20%. Nah, berarti cara mencarinya untuk totalnya itu kita menjumlahkan berapa modal dia yang pertama, yaitu 7 juta. Kita tulis saja ya, 7 juta ditambah dengan keuntungannya, yaitu 1.400.000. Maka seluruur uang yang dia dapatkan untuk menjual 100 pasang sepatu dengan catatan ada keuntungan 20%, yaitu 8.400.000. Nah, ini adalah harga 100 sepatu. Sementara pertanyaan soalnya adalah harga setiap pasangnya. Jadi cara mudahnya tinggal kita bagi dengan 100. Kita coret aja 2 nolnya. Nah, maka ini adalah harga sepasang sepatu, yaitu 84.000 rupiah. Ada di opsi yang A. Nah, kemudian kita lanjutkan ke nomor 12. Dalam lahan parkir suatu sekolah, 21 dari 25 sepeda yang terparkir tidak memiliki boncengan di belakang. Jadi katanya 21 itu dari 25. Nah, cara menulisnya seperti ini ya. Berarti 21 dari 25. Nah, seandainya ada yang lain 32 dari 40 misalnya. Berarti yang 32-nya di atas, 40-nya yang di bawah. Oke, kita lanjutkan soalnya. Persentase dari sepeda yang tidak memiliki boncengan di belakang adalah, nah, tadi kan katanya 21 dari 25. Nah, dia tanya persentasenya. Ingat, untuk menentukan persentase kita tinggal mengalikan dengan 100. Nah, ini kalau kita kalikan jadinya 2100 per 25. Kalau kita bikin pembagian pistolnya 2100 bagi 25, ini berarti kita harus membidik 210 ya. Berarti kita bisa kali 8. 8 kali 25 itu 200. Nolnya ini 0 juga, ini 1. Nah, 100 bagi 25 itu 4. 4 kali 25 100, pembagiannya selesai. Jadi 2100 bagi 25 itu adalah 84. Karena dia udah kita kali 100, berarti dia 84%. Ada di opsi yang C. Nah, kemudian kita masuk lagi ke nomor 13. Jika A banding B sama dengan 3/4. Kita tulis dulu A banding B, ini 3/4. Maka 6A tambah B, kita tulis saja 6A tambah B dalam kurung
dibanding ya. Kalau dibanding atau dibagi itu bisa juga kita tulis dengan per 4A ditambah dengan 5B adalah, nah sebenarnya di sini kita tinggal memakai substitusi. Jadi kan udah diketahui nih, A-nya 3, B-nya 4. Berarti semua yang A, semua yang B kita sesuaikan dengan yang diketahui ini. Jadi kalau untuk 6A, A-nya 3, kita masukin 3. Ditambah dengan B, B-nya 4, kita masukin 4. Begitu juga untuk yang di bawah, 4A. Berarti A-nya kita masukin 3, ditambah dengan 5B, B-nya itu adalah 4. Nah, baru kita selesaiin. 6 kali 3, 18. 18 tambah 4 itu 22. Nah, yang di bawahnya 4 kali 3 12, baru 5 kali 4 20, berarti 20 tambah 12 itu 32. Nah, ini bisa kita sederhanain lagi. Karena kalau kita berhenti di sini, kita lihat di opsi juga belum ada pilihannya, jadi harus kita sederhanain. Nah, kita coba sama-sama dibagi dengan 2 ya. Kalau sama-sama dibagi 2, yang atas jadinya 11, yang bawah jadinya 16. Nah, kita lihat nih di opsi lagi, udah ada nggak 11 banding 16? Ternyata udah ada di opsi yang D. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 14. Seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar 900.000. Kita tulis aja yang diketahui. Untuk modalnya katanya 900.000. Dia mematok harga nasi goreng 8.000 per porsi. Nah, jadi harga jualnya itu 8.000 per porsi. Jika pada hari itu jualannya habis semua, maka keuntungan pertama diperoleh pada saat penjualan ke. Nah, sebelum kita cari keuntungan, kita cari dulu bagaimana caranya dia balik modal ya. Kita singkat aja balik modal jadi BM. Balik modal. Nah, tentu untuk cara balik modalnya itu adalah harganya ini, harga per porsinya dikali dengan jumlah penjualannya. Nah, kalau untuk balik modal tentu dia harus mendapatkan 900.000 lagi. Jadi kita bikin 900.000 ya. Ini kan BM ya. BM ini berarti 900.000 sama dengan harga jualnya. Harga jual per porsinya itu 8 ya, 8.000 dikali dengan jumlah berapa porsi yang terjual. Nah, di sini ini yang kita cari, berapa porsi yang terjual supaya dia balik modal. Jadi yang jumlahnya ini kita pindahkan aja ke kiri ya. Jumlahnya kita pindahkan ke kiri, jadinya 900.000 dibagi dengan 8.000. Nah, di sini adik-adik jangan bingung ya, ini hanya operasi matematika biasa. Misalnya ada 30 nih, 30 dikali dengan F misalnya, 30 kali F sama dengan 5. Nah, F sama dengan 5 dibagi dengan 30. Maka nilai F adalah 1/6 karena disederhanain dulu. Jadi ini sama aja kayak ini, hanya bedanya yang F-nya ini kita ganti jadi kata-kata, yaitu jumlah. Nah, kalau kita lanjutkan, ini kita coret nolnya ya. Jadi tinggal 900 ya dibagi dengan 8. Nah, kalau kita bikin pembagiannya pakai pembagian pistol, 900 dibagi dengan 8. Ini kita bikin 1 turun 8. 9 kurang 8 1, 10. Ini bisa 1 lagi jadi 8. 0 10 kurang 8 2. Nah, 20 sama 8 ini bisa 2. 2 kali 8 16. 20 kurang 16 4. Ini turun 0, naikkan koma. 40 bagi 8 5. 5 kali 8 40, pembagiannya selesai. Jadi 900 bagi 8 adalah 112,5. Ingat 102,5 ini berarti adalah jumlah porsi yang terjual supaya dia bisa mendapatkan 900.000 atau supaya dia bisa balik modal. Nah, sekarang pertanyaannya bukan balik modal tapi penjualan keberapa supaya dia untung. Nah, penjualan ke 112,5 dia balik modal. Kalau kita logikakan, ada nggak penjualan pakai koma? Pasti nggak ada ya. Jadi ini sebenarnya hanya dalam matematikanya saja, tapi kalau dalam aslinya tidak mungkin ada yang pakai koma. Nah, sekarang kita mencari penjualan keberapa dia untung. Untuk mencari penjualan keberapanya pasti tidak jauh dari penjualan keberapa dia balik modal.
Nah, bisa kita majukan ya. Tentu kalau untuk untung kita harus majukan. Jadi 113. Penjualan ke 113. Nah, kita coba kalau misalnya nih dia menjual 113 porsi. Tadi harga per porsinya 8.000. Nah, 8.000 kali 113 ini adalah 904.000 rupiah. Nah, sedangkan kalau kita mundurkan satu misalnya jadi 112 kali 8.000, ini jawabannya adalah 896.000 rupiah. Nah, jadi kalau 112 dia belum untung karena uangnya masih 896.000. Sedangkan untuk untung pasti dia harus di atas 900.000 karena modalnya 900.000. Nah, jadi pada angka 113 atau ketika dia menjual porsi ke 113, dia udah mendapat untung sebesar 4.000 rupiah. Jadi dia akan untung pada penjualan ke 113. Ada di opsi yang B. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 15. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 15 juta. Jadi dia meminjam uang itu 15 juta. Kita tulis aja dulu yang diketahui. Kemudian dengan bunga 16% per tahun. Bunganya 16% per tahun ya. 1 tahun itu 12 bulan. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam uang selama 3 bulan. Nah, seandainya si Pak Adi meminjam uangnya 1 tahun. Walaupun di soalnya dia katanya 3 bulan. Kita andaikan aja dulu. Berarti dia tinggal 16 per 100 dikali dengan 1 ya. 1 ini merupakan 1 tahun dikali dengan 15 juta. Nah, ini untuk mencari bunganya kalau dia meminjam selama 1 tahun. Ingat 1 tahun itu adalah 12 bulan. Jadi kalau kita ubah ini 1 ini bisa jadi 12 per 12. Jadi dia meminjam 12 bulan dari 12 bulan atau 1 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya dia meminjamnya bukan 1 tahun tapi 3 bulan. Ya udah, berarti tinggal 16 per 100 dikali dengan berapa bulan ya? Dia minjam 3 bulan. 3 bulan dari 1 tahun. Karena katanya untuk 16% ini per tahun. Makanya harus ada per 12. Baru dikali dengan berapa nominal dia meminjam. Yaitu 15 juta. Nah, ini bisa kita hilangin nolnya. 2 kita hilangin ya. Ini 16 sama 12 bisa dibagiin juga. 16 sama 12 sama-sama kita bagi 4. 16 bagi 4, 4. 12 bagi 4 itu 3. Nah, ini kita coret juga masih bisa. Jadi tinggal 4 dikali 15. 4 kali 15, 60. Hitung 0 yang tersisa. 1, 2, 3, 4. Ada 4 0 yang tersisa, berarti dia 600.000. Nah, 600.000 ini merupakan bunga yang harus ditanggung Pak Adi ketika dia meminjam uang 15 juta dalam kurun waktu 3 bulan. Ada di opsi yang D. Nah, untuk lanjutannya nomor 16 sampai nomor 20 di bawah kiri layar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Aku ucapkan terima kasih.